Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Septa. Saya dari Prodi Informatika kelas B Universitas Kyai Haji Wahbah, Tambak Beras, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi teknologi informasi di bidang kesehatan. Yang pertama, saya akan membahas tentang telemedicine. Telemedicine adalah aplikasi pengobatan klinis yang pengembangannya memanfaatkan telepon, internet, dan jaringan komunikasi lain untuk mentransfer informasi medis. Telemedicine dapat digunakan untuk konsultasi kesehatan atau digunakan untuk prosedur medis di tempat terpencil. Telemedicine digambarkan sebagai dua orang profesional di bidang kesehatan yang saling berdiskusi dari jarak jauh secara real time. Media atau alat yang digunakan yaitu telepon atau teknologi yang lebih canggih seperti teknologi satelit dan peralatan video conference. Telemedicine merujuk pada penggunaan alat komunikasi dan teknologi informasi untuk mengirim perawatan kesehatan. Konsep telemedicine yaitu real time. Telemedicine secara real-time bisa berbentuk sederhana seperti penggunaan telepon atau yang kompleks seperti penggunaan robot bedah. Synchronous telemedicine memerlukan kehadiran dua pihak di waktu yang sama sehingga diperlukan media penghubung yang dapat menawarkan interaksi real-time sehingga salah satu pihak bisa melakukan penanganan kesehatan. Contohnya penggunaan teknologi teletoskop dan penggunaan teknologi stetoskop. Selanjutnya ada store and forward. Telemedicine dalam store and forward mencakup pengumpulan data medis dan pengiriman data ke seorang dokter pada waktu yang tepat untuk evaluasi offline. Jenis ini tidak memerlukan kehadiran kedua belah pihak dalam waktu yang sama. Contohnya bagian dermatologi, radiologi, dan patologi. Teknologi perangkat keras telemedicine. Yang pertama ada jaringan komputer atau internet. Yang kedua ada satelit. Yang ketiga ada handphone, yang keempat ada plug play device, yang kelima ada teknologi multimedia, yang keenam ada teknologi chatting dan conference, yang keenam ada pengolahan citra, yang ketujuh ada teknologi penempatan atau kompresi data. Aplikasi telemedicine di Indonesia dari Telkom Seminar Telemedicine tahun 2011 saat ini pilot project implementasi online diagnos medis di 6 rumah sakit di Jakarta yaitu RSUP Persahabatan, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, Rumah Sakit Darmais, RSJP Harapan Kita, dan RSAB Harapan Kita. Berikut adalah kendala dalam telemedicine. Yang pertama, kesiapan SDM, yang kedua finansial, yang ketiga adalah security. Yang kedua, kita akan membahas tentang smart card. Smart card adalah kartu plastik yang berukuran sama dengan kartu kredit yang di dalamnya terdapat chip silikon yang disebut microcontroller. Chip merupakan integrated circuit yang terdiri dari prosesor dan memori. Chip seperti layaknya CPU (Central Processing Unit) di komputer bertugas melaksanakan perintah dan menyediakan power ke smart card. Smart card merupakan pengembangan dari kartu magnetis namun berbeda dengan kartu magnetis yang hanya dipakai sebagai tempat penyimpanan data. Smart card mempunyai kemampuan untuk memproses dan menginterpretasikan data serta menyimpan data tersebut secara aman. Dengan adanya perkembangan algoritma kriptografi, data yang disimpan akan dienkripsi terlebih dahulu sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang atau berhak. Smart Card Healthy System mempunyai dua kartu cerdas, yaitu untuk pasien dan profesional kesehatan. Dokter menggunakan kartu mereka untuk disahkan di sistem, sedangkan kartu pasien meliputi kesehatan umum, pemilik informasi yang dapat diakses tanpa koneksi database. Pusat database di rumah sakit atau institusi layanan kesehatan lainnya untuk menyimpan data kesehatan yang mempunyai interkoneksi pada setiap ruangan, sehingga dapat menjadi input data pasien ketika berada dalam ruangan tersebut. Selanjutnya ada kartu pasien, berisi informasi yang tidak dilindungi oleh PIN. Ada nama pasien, nama, tanggal lahir, jenis darah, jenis kelamin, alamat, rumah, kantor, dan nomor telepon seluler.
Yang kedua, ada informasi yang dilindungi oleh PIN, yang berisi informasi kesehatan pasien tentang penyakit dan keadaan penting dengan tanggal diagnosis, obat-obatan yang digunakan secara permanen beserta dosisnya, alergi dan tanggal diagnosis, imunisasi dengan tanggalnya, operasi bedah termasuk tanggal operasi, resep, nama klinik, informasi dan data yang terkait. Selanjutnya ada kartu dokter. Dokter juga mempunyai kartu pasangan dari kartu pasien tersebut, di mana ia juga mempunyai ID, PIN, kartu nama pasien, apartemen di rumah sakit, alamat, rumah, kantor, dan nomor telepon mobile disimpan sebagai informasi pribadi. Alur penggunaan smart card. Yang pertama, pasien datang ke tempat pelayanan kesehatan dengan membawa smart card. Yang kedua, dokter yang memeriksa akan memasukkan juga smart card profesionalnya ke dalam card reader yang terhubung dengan komputer. Dokter itu juga memasukkan nilai PIN yang hanya diketahui olehnya. Berikut ini adalah urutan penggunaan smart card. Yang ketiga, pasien memasukkan smart card miliknya ke card reader yang terhubung ke komputer, kemudian ia memasukkan nilai PIN yang hanya diketahui oleh pemilik smart card tersebut. Yang keempat, perangkat lunak aplikasi akan melakukan autentikasi penggunaan dengan mengecek apakah nilai PIN yang ada pada smart card sama dengan nilai PIN yang dimasukkannya. Yang kelima, jika nilai PIN benar, maka dokter dapat membaca ringkasan sejarah rekam medis pasien dan keterangan alergi terhadap beberapa obat tertentu. Yang keenam, dokter melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter akan menambahkan data rekam medis dan tindakan medis lain, misalkan pemeriksaan darah, Röntgen, pemeriksaan radiologi, dan sebagainya ke dalam smart card. Yang ketujuh, setelah menambah data rekam medis, dokter menandatangani data rekam medis tersebut dan timestamp penambah data, kemudian tanda tangan tersebut disimpan di dalam smart card. Yang kedelapan, penambahan data rekam medis dicatat dan disimpan dalam basis data rumah sakit. Yang kesembilan, proses pengobatan selesai, pasien meninggalkan tempat pemeriksaan dengan membawa serta smart card miliknya. Berikut ini adalah keuntungan menggunakan smart card di bidang kesehatan. Yang pertama, membantu mengurangi jumlah waktu tunggu pasien. Yang kedua, memungkinkan dokter dan pasien untuk memotong dokumen dan memungkinkan dokter memperoleh banyak informasi. Dan yang ketiga, smart card dapat berinteraksi dengan komputer yang ditujukan untuk memungkinkan akses ke asuransi penyediaan pelayanan kesehatan. Karena itu sifatnya lebih informatif. Penggunaan smart card di Indonesia di bidang kesehatan. Penggunaan smart card dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia masih terbatas. Hal ini dikarenakan adanya kendala SDM yang kurang, sarana dan prasarana serta pendanaan belum menunjang untuk dilakukannya sistem ini. Kesimpulannya adalah, jadi peran teknologi dalam bidang kesehatan yang saya bahas kali ini mencakup tentang inovasi teknologi informasi dalam bidang kesehatan dengan adanya telemedicine, penggunaan smart card, dan kartu dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.